Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laila 'alan nahar. Tabthiratan lidhatil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian online kita pada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini adalah sebuah kitab yang aslinya adalah tulisannya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya, kemudian diringkas menjadi Minhajil Qasidin, kemudian diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajil Qasidin. Sebuah kitab yang sangat bagus, yang sangat banyak faedahnya, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, atau bagaimana cara kita membersihkan jiwa-jiwa kita. Kita masuk pada ke rubu' tsalits, rubu' yang ketiga. Jadi penulis ini membagi kitabnya ini menjadi 4 bagian. Penulis membagi kitabnya ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu bagian ibadah. Kemudian bagian yang kedua itu bagian munjiat, hal-hal yang menyelamatkan. Bagian yang ketiga ini adalah bagian rubu'ul muhlikat, menjelaskan hal-hal yang membinasakan seorang muslim. Hal-hal yang bisa menjatuhkan seorang muslim ke dalam kebinasaan. Karena di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi kitabih Mukhtasar Minhajil Qasidin. Beliau mengatakan Kitabu Syarhi Ajaibil Qulub. Ini adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang keajaiban hati. Keajaiban hati. Kenapa disebut keajaiban hati? Karena hati itu memang ajaib. Sebuah daging yang kata Rasulullah, apabila hati itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila bagian tubuh itu jelek, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Maka disebut ajaib, karena menentukan baik buruk seluruh tubuh. Kemudian kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna asyrafa ma fil insani qalbuh. Ketahuilah, semulia-mulianya bagian yang ada di dalam tubuh manusia adalah qalbuh, adalah hatinya. Jadi hati adalah bagian tubuh manusia yang paling mulia. Kenapa? Fa innahu al-alimu billahi. Karena hati itulah yang alimu billah, yang dia bisa kenal sama Allah, tahu sama Allah itu hati. Al-amilu lahu. Dan hati pula juga yang dia bisa beramal menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasa'i ilaihi. Dan berjalan berusaha kepada Allah. Al-muqarribu al-mukashifu bima indah. Dan hati pula yang nanti bisa mendekat dan bisa merasakan mukasyafah. Merasakan bagaimana
enaknya, nikmatnya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bima indahu, dengan hal-hal yang ada di sisi Allah. Itu keutamaan hati. Kenapa hati itu disebut bagian yang paling mulia di dalam tubuh manusia? Karena hati itulah yang kenal Allah. Hati itulah yang beramal kepada Allah. Hati itulah yang dia menuju Allah. Hati pula yang mendekat kepada Allah, yang mukasyafah, yang terbuka kepada hati apa saja yang ada di sisi Allah. Wa innamal jawarih, sedangkan jawarih itu anggota fisik, itu adalah atbaun wa khodamun, adalah pengikut dan pembantunya lahu, bagi hati. Jadi yang mengkomando badan itu sebenarnya hati. Yang memerintahkan supaya badan itu zikir, lisan itu zikir, badan itu sholat, badan itu puasa, itu semua siapa? Hati. Kalau hatinya tidak memerintahkan, maka dia nggak akan ibadah. Atau bahkan kadang badannya ibadah, hatinya tidak ibadah. Yastahdimuhal qalbu istikhdamal muluki lil abid. Maka hati itu akan menjadikan pelayan si anggota badan ini sebagaimana seorang raja itu mengambil pembantu untuk melayani dia. Itu adalah hati manusia. Kemudian kata beliau, faman arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa saja yang sudah kenal hatinya, maka dia akan mudah untuk mengenal Allah. Waksarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Sedangkan mayoritas manusia itu mereka jahiluna. Mereka jahil, mereka tidak tahu biqulubihim wa nufusihim. Dengan hati mereka sendiri dan jiwa mereka sendiri. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Oleh karena itulah, kalau ada orang itu nggak tahu hatinya sendiri, padahal ada di dalam badannya, Allah itu akan menghalangi, akan membatasi bainal mar'i, antara seseorang wa qalbihi, dan hatinya sendiri. Wa hailulatuhu, dan bentuk bagaimana Allah menghalangi seorang dengan hatinya itu bagaimana? Ayyamna'ahu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Allah akan halangi orang tersebut, si pemilik hati tersebut, min ma'rifatihi, dari mengenal Allah, wa muraqabatihi, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kok saya kayaknya susah untuk mengenal Allah. Saya kayaknya kok susah merasa diawasi Allah. Orang kalau merasa diawasi Allah itu, dia akan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya ada yang mengawasi dia. Sebagaimana kita kalau kerja diawasi bos, itu biasanya lebih rajin. Biasanya akan sebisa mungkin jangan sampai melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita diawasi. Karena kita diawasi. Nah, seorang hamba juga seperti itu. Selama dia punya rasa muraqabah, punya rasa bagaimana dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sedikit melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Nah, kalau orang tersebut nggak tahu hatinya, nggak kenal hatinya sendiri, maka Allah akan halangi dia dari sikap atau punya rasa muraqabah tadi, punya rasa diawasi oleh Allah. Kemudian kata beliau, fama'rifatul qalbi wa sifatihi asluddini wa asasu thariqis salikin. Maka mengenal hati dan sifat-sifat hati itu sendiri adalah asluddin, adalah intinya agama. Wa asasu thariqis salikin, dan asas thariqis salikin, jalannya orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu langkah pertama bagaimana cara kita menuju Allah, bagaimana cara kita supaya mengenal Allah adalah memperbaiki hati. Mengenal hati dan sifat-sifat. Kemudian beliau melanjutkan, faslun fi madakhili iblisa fi qalbil insan. Ini ada sebuah pasal yang menerangkan tentang tempat masuknya iblis di dalam hatinya manusia. Jadi pintu masuknya iblis dalam hati itu
Mana saja. Kata beliau, i'lam, ketahuilah. Annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Ketahuilah bahwasanya hati itu bi asli fitratihi. Fitrah asalnya. Fitrah itu awal ciptaannya. Bawaan pabrik kalau bahasa kita. Hati itu bawaan pabriknya itu bagaimana? Qabilun lil huda. Dia akan menerima petunjuk. Itu bawaan pabrik hati. Hati itu kalau normal, kalau masih sebagaimana ciptaan dari Allah, masih sebagaimana awal dia keluar, masih sebagaimana produk asalnya, itu dia qabilun lil huda. Mau nerima petunjuk. Wa bima wudi'a fihi minasyahwati wal hawa ma'ilun an dzalik. Tapi dengan sebab hal-hal yang wudi'a fihi, yang ditaruh di dalam hati, berupa apa? Minasyahwati, berupa syahwat, wal hawa, dan hawa nafsu, ma'ilun an dzalik. Maka hati itu akan berpaling dari hal tersebut. Jadi hati itu aslinya dia gampang terima petunjuk. Kenapa ada orang, kenapa ada hati-hati yang nggak mau nerima petunjuk? Karena sering dikasih syahwat dan sering dikasih hawa nafsu. Makanya hati itu akan berpaling. Kalau bahasa kita sudah rusak. Sudah nggak kayak bawaan pabrik tadi. Wattatarudu fihi baina jundail malaikati wasyayatini daimun. Maka tatarud, saling tarik menarik, saling berperang fihi, di dalam hati tersebut, baina jundail malaikati wasyayatin, antara tentara malaikat dan setan, daimun, itu akan berlangsung terus-menerus. Berlangsung terus-menerus. Sampai kapan berhenti? Ila an yanfatihal qalbu li ahadihima. Sampai hati itu terbuka terhadap salah satunya. Antara tentara malaikat atau tentara setan. Jadi di dalam hati itu diibaratkan terjadi pertempuran terus-menerus antara malaikat dan setan. Kapan ini selesai? Kalau salah satunya menang. Fayatamakkanu wa yastautinu. Maka kalau sudah salah satunya menang, maka dia akan ajak dan yastautin, dan menetap. Tergantung siapa yang menang. Apakah tentara malaikat atau tentaranya setan? Fayakunu ikhtiyarusani ikhtilasan. Maka ikhtiyarusani, pilihan yang kedua, itu nanti akan muncul cuma sekilas saja. Maksudnya, kalau seandainya yang menang itu tentaranya malaikat, maka muncul nanti tentara setan itu cuma sekelebat. Makanya kadang ada orang yang taat, tapi sekali-kali dia tergelincir. Kenapa? Karena di dalam hatinya muncul sekelebat tentara setan tadi. Tapi sebaliknya, kalau yang menang ini tentara setan, yang berkuasa ini tentara setan di dalam hati, maka tentara malaikat ini juga akan muncul sekelebat atau sekilas. Maka kita akan dapati ada orang yang maksiatnya jalan, tapi kadang-kadang ibadah. Karena kenapa? Karena tentara malaikat itu muncul sekali-sekali. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung dari syarr, keburukan al-waswas, bisikan setan, al-khannas, yang bersembunyi di dalam hati. Nah, kenapa dia bersembunyi? Karena tentara malaikatnya sudah menang. Karena tentara malaikatnya sudah menang. Wa huwallazi idza dzukirallahu khanasa. Dan ini adalah orang, hati orang yang apabila disebut nama Allah, khonasa. Maka setan ini, tentara setan ini akan bersembunyi. Tapi sebaliknya, wa idza waqa'atil ghaflatu in basato. Kalau datang lalainya, in basato. Setan ini akan keluar. Setan ini akan keluar. Wala yatrudu jundasyayatini minal qalbi illa dzikrullahi ta'ala. Maka tidak akan ada yang bisa mengusir tentara setan dari hati seorang manusia, melainkan zikir kepada Allah. Maka caranya gimana?
supaya tentara setan ini pergi? Caranya adalah zikir. Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir itu bagaimana? Banyak. Ada zikir pagi petang, kita bisa baca Quran, kita bisa ikut pengajian, itu semuanya bentuk zikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya tentara setan itu kabur. Fa innahu la firara lahu ma'adzikri. Karena sungguhnya tidak akan menetap tentara setan itu dibarengi dengan zikir. Jadi kalau zikir terus, maka tentara setan itu ogah tinggal di dalam hati. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna mathalal qalbi kamathali hisnin. Ketahuilah perumpamaan hati itu sebagaimana benteng. Jadi ini namanya tasbih, bentuk penyerupaan. Sama para ulama, hati itu ibarat benteng. Fasyaitonu, sedangkan setan itu aduun, ibarat musuh, yuridu an yadkhulal hisna, yang pengen masuk ke dalam benteng tersebut. Wa yamlikuhu wa yastaula alaihi. Yang mana musuh ini pengen menguasai benteng tersebut dan pengen yastaula, ya, menguasai sama, memiliki dan menguasai benteng tersebut. Hati ibarat benteng, setan ini ibarat musuh yang pengen masuk ke dalam benteng, yang pengen merebut benteng tersebut. Wala yumkinu hifdul hisni illa biharasati abwabihi. Dan tidak mungkin menjaga benteng tersebut kecuali dengan menjaga pintunya. Namanya benteng, tentara itu jaganya mana? Pintunya. Wala yaqdiru ala harasati abwabihi atau furasati abwabihi mal la ya'rifuha. Dan tidak akan mungkin mampu menjaga pintu-pintu tersebut orang yang nggak kenal pintunya. Jadi nggak mungkin ada orang bisa menjaga benteng kalau orang tersebut nggak kenal benteng tersebut, di mana pintunya, di mana terletak gudang senjatanya, di mana tempat penyimpanan makanannya dan seterusnya. Maka orang yang mau menjaga benteng tersebut dia harus tahu pintunya mana. Wala yatawassalu ila daf'i syaitani illa bima'rifati madakhilihi. Dan tidak akan sampai, tidak akan bisa daf'i syaitan, menghalau setan, mencegah setan masuk ke dalam benteng tersebut illa bima'rifati madakhilihi, kecuali dengan mengetahui tempat masuknya. Nah, sekarang pertanyaannya, tempat masuknya setan ke dalam benteng hati itu apa ya, Syekh? Kata beliau, wa madakhilu syaitani wa abwabuhu sifatul abdi. Tempat masuknya setan dan pintu-pintunya hati, pintu-pintunya benteng tersebut itu apa? Sifatul abdi. Ya sifat manusia itu sendiri. Ya watak tabiat orang itu sendiri. Itu bisa jadi tempat masuknya setan. Wahya kathiratun. Dan watak sifat manusia yang jadi tempat masuk setan ini banyak. Banyak. Illa, akan tetapi kata beliau, ana nusyiru ilal abwabil azimati al jariyati majrad durubi allati la tudiku an kasrati junudi syaitan. Akan tetapi saya akan memberitahukan pintu-pintu terbesarnya yang itu laksana ad-durub. Durub ini pintu gerbang, pintu utama benteng, allati la tudiku, yang mana kalau pintu gerbang ini nggak akan menjadi sempit ankas roti junudi syaitan. Banyaknya tentara setan yang masuk ke situ karena saking besarnya. Namanya pintu kan, kalau di dalam benteng itu ada beberapa. Kalau pintunya bentengnya besar, itu pintunya bisa banyak. Ada pintu utara, pintu selatan, ada pintu-pintu kecil. Nah, yang dijaga yang mana? Yang besar-besar. Kenapa? Karena kalau yang besar ini rubuh, yang besar ini jebol, maka tentara musuh itu akan masuk, tidak bisa dibendung. Apa saja pintu-pintu tersebut? Nah, kata beliau, famin abwabihi al-azimah. Di antara pintu masuk setan terbesar di dalam hati manusia itu apa? Al-hasadu wal hirsu. Yang pertama adalah hasad.
rasa dengki, rasa iri, wal hirsu. Yang kedua adalah ambisi. Pertama apa? Hasad, rasa iri. Yang kedua hirs. Hirs ini ambisius. Kenapa? Famata kanal abdu harison ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu. Kapan saja seorang hamba itu berambisi terhadap sesuatu, maka ambisinya tersebut bisa membutakan dia dan bisa menulikan dia. Orang kalau sudah pengen sama sesuatu, sudah ambisi sama sesuatu, sudah benar-benar pengen, gimana caranya, maka ambisi ini itu bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena ambisi ini akan bikin dia buta dan bikin dia tuli. Wa ghatta nura basiratihi allati ya'rifu biha madakhilas syaitan. Dan ambisi ini bisa menutup cahaya basirahnya, cahaya hatinya, allati ya'rifu biha, yang mana dengan cahaya tersebut dia akan mengetahui apa? Madakhilus syaitan, tempat masuknya setan. Jadi hati-hati dengan ambisi. Hati-hati dengan ambisi. Terutama kalau ambisinya ini dibarengi dengan hasad. Orang kalau sudah ambisi plus hasad, itu sudah selesai. Wa kadzalika idza kana hasudan. Demikian juga kalau orang ini hasad. Fa yajidu syaitanu hina idzin al-fursata. Kalau orang sudah hasad, maka setan itu akan mendapat celah masuk di dalam hatinya. Fa yuhassinu indal harisi kullama yusiluhu ila syahwatihi. Maka kalau sudah hasad plus ambisi, setan akan menghias-hiasi ambisinya tersebut terhadap semua hal yang bisa mengantarkan kepada syahwat, kepada keinginannya tersebut. Wa in kana munkaran al-fahishan. Meskipun itu melalui jalan yang mungkar atau fahish, atau jalan yang keji. Nah, itu kalau orang sudah ambisi dan hasad. Makanya hati-hati. Punya cita-cita boleh, tapi jangan sampai cita-cita plus hasad. Hasad itu gimana? Kita ngelihat teman kita, saingan kita, lebih maju dia, lebih hebat dia di dalam belajar misalkan. Pengen bagaimana caranya kalau mahasiswa pengen IPK-nya 4, pengen dapat nilai A. Temennya nggak belajar dapat nilai A. Kita yang belajar paling banter C gitu kan. Nah, kalau sudah ambisi plus hasad, ini bahaya. Ini bahaya. Dia akan melakukan semua hal untuk mendapatkan ambisinya meskipun itu mungkar dan kotor. Kemudian berikutnya, wa min abwabihi al-'azimah. Dan di antara yang kedua, pintu masuk setan yang terbesar adalah al-ghadabu wasyahwatu wal hiddah. Ghadab, marah, syahwat, syahwat, dan hiddah. Hiddah sama murka, marah. Kenapa 3 hal ini disebut pintu masuk setan? Fa innal ghadaba gulul akli. Karena yang namanya rasa marah itu akan menutup akal. Orang kalau sudah marah, sudah emosi, itu akalnya itu hilang. Akalnya itu ketutup. Wa idza do'ufa jundul akli hajama hina idin asyaitanu fala'iba bil insan. Maka apabila tentara akal itu melemah, karena diibaratkan akal itu sebagai tentara yang menjaga badan. Kalau akal itu melemah, hajama hina idin asyaiton. Maka setan ketika itu akan hajam, akan menyerbu. Fala iba bil insan. Maka setan nanti akan mempermainkan orang. Orang kalau sudah emosi, sudah marah, itu kadang-kadang baru sadar apa yang dilakukannya kalau marahnya udah reda. Baru nyesel dia. Wah, kenapa tadi saya marah-marah? Kenapa saya tadi emosi? Akhirnya nyesel. Kenapa? Akalnya tertutup. Akalnya tertutup. Ketika akalnya melemah, setan masuk, kemudian setan itu akan memainkan hati manusia. Udah kamu lakukan ini aja, udah kamu turuti emosimu. Begini, setelah selesai, menyesal.
Wa qad ruwiya anna iblisa yaqul, dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya iblis laknatullah alaih pernah berkata, idza kanal abdu hadidan qalabnahu kama yaqlubus sibyanul qurrata. Kata setan, kata iblis, apabila seorang hamba itu hadidan, seperti besi. Seperti besi itu maksudnya gampang marah. Qalabnahu, maka kami permainkan dia kama yaqlibus sibyanul qurrata, sebagaimana anak kecil memainkan bola. Tuh. Kalau ada hamba itu gampang marah, kata setan, kata iblis, kami mainkan dia. Sebagaimana anak kecil mainin bola. Gimana sih anak kecil mainin bola? Dibawa ke sana, bola nggak bisa ngelawan. Ditendang masuk got, ya masuk got. Ditendang nyangkut di pohon, nyangkut di pohon. Ditendang masuk ke rumah orang, masuk ke rumah orang. Nggak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan. Itu kalau seorang hamba itu gampang marah, maka dia akan dimain-mainkan setan seperti itu. Kemudian kata beliau, wamin abwabihi, dan di antara pintu masuk setan yang berikutnya itu apa? Hubbu tazyini fil manzili wathiyabi wal athari. Cinta, gandrung, seneng menghias-hias rumah, menghias-hias baju, dan menghias-hias perabot. Boleh nggak pakai baju yang bagus? Boleh, tapi sekedarnya. Sekedarnya. Kenapa? Karena baju itu sebagaimana fungsinya. Nggak perlu misalkan outfit gitu kan. Wawancara, outfit lu berapa dari kepala sampai kaki? Topinya 500 juta, kemudian bajunya 1 miliar, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga menghias-hias rumah. Ini termasuk pintu masuk setan. Fala yazalu yad'u ila imaratid dari. Maka setan itu senantiasa mengajak untuk imaratid dar, meninggikan rumah. Wa tazyini suqufiha wa hitaniha, dan menghias-hias atap dan temboknya. Wa tazyini bithiyabi wal athati, dan menghias-hias baju dan perabot. Apa sih dampak buruknya? Gara-gara ini fayahsurul insan. Maka gara-gara ini seorang itu bisa menghabiskan tula umrihi, sepanjang usianya fidzalik, untuk hal tersebut. Coba aja, cobain. Sekali-kali saya pengen meningkatkan gitu kualitas pakaian. Pakai baju yang sekian ratus juta atau sekian juta dulu. Nanti itu nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Kalau sekali sudah nyobain, berhentinya susah. Berhentinya susah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa min abwabihi, dan di antara pintu masuk setan berikutnya adalah as-sib'u, kekenyangan. Kenapa? Fa innahu yakwi syahwata. Karena sikap kekenyangan itu bisa menguatkan syahwat. Wa yusghilut ta'ah, dan menyibukkan orang dari taat kepada Allah. Makanya kekenyangan itu di zaman para salaf itu sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela. Orang perutnya buncit gara-gara kekenyangan itu sesuatu yang tercela di zaman dulu. Kenapa? Karena orang yang kekenyangan itu biasanya jadi malas. Biasanya jadi malas. Baik. Berikutnya, wa minha, dan di antara pintu masuk setan berikutnya adalah at-tama'u finnas. Tamak, ambisi, tamak terhadap apa yang ada pada orang lain. Fa inna man tama'a fi syahsin. Kenapa? Karena siapa saja yang dia merasa tamak, dia merasa ambisi pada hal yang ada pada orang lain, balagha bisana'i alaihi bima laysa fi, maka dia akan berlebihan memuji orang tersebut dengan sesuatu yang nggak ada padanya. Itu kalau orang tamak pada orang lain. Maksudnya, saya pengen supaya diakui oleh seseorang. Saya pengen diakui oleh manusia. Saya pengen diakui oleh misalkan atasan dan seterusnya. Saya pengen diakui ini. Dia nanti akan berlebihan memuji orang tersebut dengan sesuatu yang nggak ada padanya. Wadahanahu, dan akan menjilatnya. Walam ya'muruhu bil ma'rufi walam yanhahu 'anil munkar.
Akibatnya dia nggak akan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang yang dia tamaki tersebut. Makanya hati-hati dengan rasa tamak, kepengen terhadap orang lain. Kemudian berikutnya wamin abwabihi, di antara pintu masuk setan berikutnya adalah al-ajalan. Tergesa-gesa, buru-buru. Watarku tasabbuti, dan meninggalkan sifat tasabut. Tasabut itu check and recheck dan hati-hati. Itu namanya tasabut. Dicek dulu. Sebelum melakukan sesuatu itu dicek dulu. Benar nggak? Benar nggak? Kenapa? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa itu adalah sikapnya setan. Ada ini langsung jebret, ada ini langsung jebret. Nggak ditunggu dulu. Nah ini juga keburukan nih. Zaman sekarang ada berita, ada apa, langsung ditelan, langsung dihajar. Nggak ditunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Wa ta'anni minallahi ta'ala. Sedangkan ta'anni, sikap tenang, sikap check and recheck dulu, itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wamin abwabihi, di antara pintu masuk setan berikutnya adalah hubbul mali. Cinta harta. Cinta harta. Wa mata tamakkana minal qalbi afsadahu. Dan kapan saja cinta harta ini bercokol minal qalbi, di dalam hati seseorang, afsadahu, maka dia akan merusak. Wa hamalahu ala talabil mali min ghairi wajhi. Dan kalau sudah bercokol di dalam hati cinta harta, cinta duniawi, ini cinta harta, maka itu akan membuat orang tersebut nyari harta dengan jalan yang tidak halal. Kalau sudah cinta. Makanya hati-hati. Butuh, ya butuh. Tapi jangan sampai sangat cinta. Kalau sangat cinta dengan harta kemudian bercokol di dalam hati, maka itu akan membuat orangnya nyari harta, pokoknya yang penting dapat. Wahrojahu ilal bukhli. Bahkan nanti akan mengeluarkan orang tersebut kepada sikap bakhil, pelit. Saking pelitnya, saking cintanya sama harta, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Banyak yang seperti ini. Saking pelitnya sama harta, saking cintanya sama harta, sama dirinya sendiri pun pelit. Wa khawwafahu al-faqra. Dan sikap ini akan membuat dia takut terhadap kefakiran. Ayo kamu cari yang banyak, cari yang banyak. Nanti kamu miskin, nanti kamu miskin. Famana al-huquqal lazimata. Dan dia akan dihalangi atau dia akan menghalangi dari hak-hak yang wajib dia tunaikan. Hak anak istri nggak dia kasih. Saking cintanya sama harta. Hak untuk fakir miskin dia nggak kasih. Harusnya dia zakat, dia nggak zakat. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wamin abwabihi, di antara pintu masuk setan ke dalam hati manusia adalah hamlul awami alat ta'assubi fil madhahibi dunal amali bimuktadoha. Adalah membawa orang awam, mengajak orang awam untuk ta'assub, untuk fanatik terhadap aliran-aliran, madhab-madhab, tanpa mengamalkan konsekuensinya. Tanpa mengamalkan konsekuensinya. Kenapa? Karena orang awam itu sebenarnya tidak ada madhabnya kalau kita bicara fikih. Madhabnya orang awam itu madhab ustadznya, madhab gurunya. Madhab gurunya. Kenapa? Karena bermadhab itu adalah bagi pembelajar. Oh, saya mau belajar fikih, maka lewat pintu madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Ahmad. Itu pintu masuk orang belajar. Tapi kalau misalkan orang awam, misalkan tukang bakso, tukang becak, misalkan yang nggak belajar, yang nggak punya waktu untuk belajar, dia waktunya habis untuk mencari penghidupan untuk keluarganya. Karena itu yang wajib. Karena itu yang wajib. Maka madhabnya apa? Cukup nanya ustadz. Ustadz, kiai, guru, ini bagaimana hukumnya? Kata ustadznya begini, ya sudah diamalkan. Nah, salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati manusia adalah mengajak orang awam untuk ta'assub pada madhab tertentu.
Karena nanti karena orang awam nggak ngerti. Akhirnya terjadinya apa? Terjadinya keributan. Kemudian berikutnya, wa min abwabihi aiton, dan di antara pintu masuknya setan juga adalah hamlul awami ala tafkiri fi dzatillahi ta'ala. Mengajak orang awam untuk memikirkan zatnya Allah. Nah, orang awam, orang anak-anak muda sekarang diajak untuk memikirkan zatnya Allah. Diajak untuk jadi ateis, diajak untuk jadi agnostik. Kenapa? Memikirkan zatnya Allah. Wasifati dan sifat-sifatnya Allah, mempertanyakan sifat-sifatnya Allah. Kalau Allah begini maka begini, begini. Wafi umurin, dan diajak kepada hal-hal yang la tablughuhu uquluhum, yang enggak sampai akal mereka. Orang awam belum nyampe akal. Hatta yusyakkikahum fi asli dini, hingga hal tersebut akan meragukan mereka terhadap inti agama. Ini pintu masuk setan. Yang terakhir, pintu masuk setan adalah wamin abwabihi, di antara pintu masuk setan adalah su'udzonni bil muslimin. Su'udzon terhadap sesama muslim. Su'udzon itu berprasangka jelek. Fa inna man hakama ala muslimin bisu'idzon. Kenapa? Siapa saja yang menghukumi, artinya yang menstempel, yang menjudge atas seorang muslim berdasarkan prasangka buruknya, cuma berdasarkan prasangka buruknya, dia labeli temannya yang sesama muslim ini begini, berarti ihtaqorohu, maka artinya dia telah merendahkannya, wa'at lakofihi lisana, dan dia telah melepaskan pada diri orang tersebut lisannya, artinya siap digunjing, siap digibah kalau sudah suudon. Jadi awal suudon, awal gibah itu kenapa suudon? Suudon dulu, nanti akhirnya jadi gibah. Wara'a nafsahu khairan minhu, dan dia memandang dirinya itu lebih baik dari orang yang dia suudoni. Wa innama yatarassahu suudoni bi khabthil dhanni. Hanyalah yatarassahu. Sikap suudzon itu munculnya dari mana sih? Kenapa ada orang bisa suudzon? Suudzon itu yatarosyah, merembes, muncul di khabthidhon, dengan sebab busuknya hati pelakunya. Jadi karena sudah busuk hati pelakunya, hati orang yang melakukan suudzon, maka gara-gara itu dia akhirnya suudzon terus sama orang. Kenapa? Li'annal mu'mina, karena yang namanya mukmin itu yatlubul ma'adzira lil mu'min. Seorang mukmin itu akan mencari-cari uzur, mencari-cari alasan bagi mukmin yang lain. Dia lihat temannya melakukan sesuatu yang kayaknya bisa disuzonin. Cari dulu nih, kira-kira kenapa sih? Apa alasan dia melakukan ini? Jangan langsung disuzonin. Wal munafiku, sedangkan munafik yabahatsu an uyubihi, membahas aib sesama muslim. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sudah masuk adzan Isya. Kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit tidak manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.